Selamat pagi semua. Suara saya terdengar tidak? Terdengar tapi pelan. Terdengar, Bu. Oke, baik. Oke, hari ini kita kuliah terakhir untuk UTS. Nah, topik kita hari ini adalah tentang Scrum Rules. Nah, sebenarnya ini sudah dijelaskan ya minggu lalu, jadi kita review saja. Jadi Scrum Rule ini kan ada stakeholder, ada product owner, ada customer dan user, ada Scrum Master, ada development team. Nah, masih ingat kalau product owner ini tugasnya ini untuk apa nih? Kalau product owner? Ada yang bisa menjelaskan? Product owner, tugasnya apa? Di sini, product owner. Membuat user story gitu kan ya, product owner ini. Jadi pertama kali si product owner ini yang telah kalian lakukan, yaitu di sini ada yang sebagai product owner, ada yang sebagai Scrum Master, ada yang sebagai Scrum Team. Nah, jadi pertama kali yang dilakukan di sini adalah si product owner, dia menuliskan user story-nya. Nah, user story inilah yang dituangkan menjadi produk backlog. Nah, produk backlog ini merupakan daftar list yang berisi prioritas-prioritas dari fitur-fitur yang akan dibuat. Nah, jadi product owner ini dia di sini. Nah, product owner ini tanggung jawabnya adalah dia memanage keuangan. Jadi dia di sini harus tahu nih berapa nih ketika Scrum Team ini mengajukan proposal. Nah, di sini budgetnya berapa. Nah, product owner nanti yang menentukan, dia sudah menentukan bahwa ini planningnya project ini adalah sekitar 4 bulan seperti itu. Nah, dengan budget saya untuk produk ini adalah misalkan 100 juta. Nah, lalu si product owner ini juga yang dia bertanggung jawab untuk groom the product backlog. Jadi kalau terjadi ada perubahan pada produk backlog yang dia buat, nah yang bertanggung jawab di sini untuk misalkan ada requirement kebutuhan fitur-fitur lagi, nah ini si product owner yang mendefinisikannya. Nah, lalu si product owner ini dia yang mendefinisikan kriterianya, apakah kriteria dan verifikasi itu diterima atau tidak gitu. Karena kan biasanya seluruh tim ini akan daily meet, jadi setiap hari akan ada rapat. Nah, jadi si product owner ini nanti yang memutuskan apakah fitur ini kriterianya sudah sesuai atau belum, dan product owner ini juga yang memverifikasi ketika diadakannya daily meet. Nah, lalu si product owner ini dia bertanggung jawab untuk berkolaborasi dengan development team dan berkolaborasi dengan stakeholder. Nah, ini adalah tanggung jawab dari product owner. Nah, kalau Scrum Master. Nah, Scrum Master kemarin tugasnya apa nih kalau Scrum Master? Masih pada ingat kah? Scrum Master. Ada yang ingat apa tuh tugasnya dari si Scrum Master?
Ya, jadi Scrum Master ini dia di sini sebagai coach. Nah, jadi si Scrum Master inilah yang sebagai fasilitator dan juga coach. Nah, dalam Scrum Team seperti itu. Nah, jadi si Scrum Master ini biasanya dia bukan Scrum Team. Nah, jadi kalau misalkan si Scrum Master ini dia bertanggung jawab untuk project tersebut seperti itu. Jadi dia melatih Scrum Team dan dia di sini yang memfasilitasi untuk si Scrum Team seperti itu. Nah, karakteristik dari product owner ini adalah skillnya di sini dia adalah seorang visioner dan dia mengetahui apa saja yang kemungkinan-kemungkinan yang resiko yang akan dihadapi. Jadi ada antisipasinya seperti itu. Nah, lalu untuk proses bisnisnya dan domainnya, nah itu si produk owner yang harus mengetahuinya seperti itu. Nah, lalu people skill. Nah, people skill dari karakteristik dari product owner ini, dia yang pasti dia mempunyai hubungan atau relasi yang cukup baik dengan stakeholder. Jadi dia mengenal banyak orang-orang penting dan juga di sini dia yang mempunyai good relationship dengan stakeholder. Nah, juga si product owner ini harus pintar bernegosiasi kepada si stakeholder. Nah, jadi seorang product owner ini dia harus sebagai seorang negosiator. Nah, juga komunikasinya harus bagus dan merupakan powerful motivator. Nah, inilah yang harus dimiliki ketika menjadi seorang product owner. Nah, product owner ini juga dia harus sebagai decision maker. Jadi dia punya empower to make decision dan willing to make hard decision dan takes economic view to balance business and technical issue. Nah, jadi si product owner ini dia harus karena dia sebagai pengambil keputusan, jadi di sini dia harus yaitu tadi visioner seperti itu. Nah, jadi dia harus tahu biasanya kan keuangan. Nah, dia harus pintar manajemennya seperti itu. Nah, jadi dia harus bisa balance. Jadi misalkan biasanya kan kalau kita ada melakukan project itu kan biasanya banyak biaya-biaya yang tidak terduga. Nah, jadi si product owner ini dari awal dia sudah punya economic view. Nah, bagaimana supaya antara bisnis dengan keuangan ini bisa balance. Jadi jangan sampai terjadi banyak biaya-biaya tidak terduga. Nah, lalu product owner ini accountability. Nah, ini jadi dia mempunyai tanggung jawab untuk menerima produk tersebut dan komit dan available. Dan dia juga di sini act like a Scrum team member. Jadi dia dia harus seolah-olah sebagai team member. Karena apa? Karena di sini kan dia harus banyak komunikasi dengan kolaborasi dengan tim member, apakah fitur-fitur ini sudah sesuai apa yang diinginkan, dan dia harus komit dan harus available gitu untuk ketika si Scrum team ini butuh daily meet seperti itu. Nah, ini untuk product owner karakteristik. Nah, jadi product owner daily life. Nah, jadi pertama
yang dilakukan di sini tadi adalah awalnya dia akan menuliskan user story-nya, lalu user story ini dituangkan ke dalam produk backlog. Nah, ketika produk backlog ini ada perubahan atau grooming, nah ini yang melakukannya adalah si produk owner. Nah, lalu produk backlog ini akan masuk ke dalam sprint planning. Nah, jadi di sprint planning ini akan dibuat menjadi sprint backlog. Nah, sprint backlog ini kalau di produk backlog ini dibuat daftar-daftar fitur yang akan dibuat beserta dengan prioritasnya. Kalau di sprint backlog ini dari fitur-fitur itu akan diimplementasikan lagi menjadi task-task yang lebih kecil. Jadi didefinisikan lagi produk backlog itu di sprint backlog menjadi task-task yang lebih kecil. Nah, jadi disinilah partisipasi dari si produk owner. Nah, jadi si produk owner ini dia harus mengetahui di sini dia membuat sprint backlog-nya. Nah, lalu ketika sprint review. Nah, sprint review ini di mana semua sprint backlog itu akan direview pada saat day limit. Nah, ini si produk owner ini yang memutuskan apakah fitur-fitur itu sudah sesuai dengan kebutuhan sesuai. Jadi di sini si produk owner ini yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi selanjutnya dari sprint review ini kan setelah di sprint eksekusi dilakukan. Nah, jadi sprint eksekusi ini dilakukan, maka akan ada review feature. Nah, lalu di sini si product owner ini menghadiri ketika daily limit seperti itu. Jadi disinilah dia yang akan menginspeksi dan mengadaptasi dari fitur-fitur dari sprint backlog. Nah, lalu selanjutnya ada potensial shippable product increment. Nah, lalu ini akan terus berulang ketika terjadi perubahan dari si product owner. Nah, jadi akan berulang sprint review, lalu selanjutnya sprint retrospektif. Nah, ini dia di sini untuk mengadaptasi dan impact-nya. Nah, ini ada juga di sini, jadi portofolio biasanya untuk diskusinya adalah misalkan project ini dilakukan dalam 5 minggu. Jadi minggu pertama ini adalah minggu pertama dan minggu kedua ini biasanya adalah portofolio dari planningnya. Nah, lalu di sini approve-nya. Nah, lalu akan dibuat PBI ini apa nih? Masih ingat nggak? Produk backlog item. Nah, jadi ini akan dilakukan untuk release planning-nya. Ya. Nah, ini di minggu ketiga. Jadi akan ada workshop untuk perkiraan dari planning-nya ini untuk apakah ini akan dirilis. Nah, jadi ada planning pertama untuk rilisnya. Nah, ini akan ada pastinya ada stakeholder di sini, dengan stakeholder meeting. Nah, lalu ini week keempatnya ini sudah masuk ke sprint 1. Nah, jadi ini, untuk sprint pertama di minggu keempat dan minggu kelima. Nah, jadi biasanya ini dilakukan untuk produk planning, ini biasanya dilakukan 2 minggu, dan release planning ini biasanya dilakukan di minggu ketiga, jadi seminggu, dan sprint planningnya ini adalah di minggu keempat dan minggu kelima. Nah, apa yang harus dilakukan ketika menjadi seorang product owner? Nah, untuk pengembangan tipenya, jadi untuk
tipe dari internal development, ini kandidatnya untuk menjadi seorang product owner di sini adalah representatif dan atau customer dari bisnis area ini. Jadi dia akan, si product owner ini dia harus harus tahu domainnya tadi kan, karakteristiknya tadi, dia harus tahu domain bisnisnya dan proses bisnisnya. Nah, ini apa nih solusi yang pastinya menguntungkan, seperti itu. Jadi bagaimana supaya menguntungkan secara internal. Nah, lalu untuk commercial development-nya, jadi internal proxy for the actual customer and user. Typically a product manager, product marketer, or project manager. Nah, jadi di sini ya, jadi biasanya nanti dia akan berhubungan dengan kolaborasi untuk project tersebut. Nah, ini kolaborasi untuk pengembangannya dengan project manager atau scrum master. Nah, lalu outsource development. Nah, di sini dia akan representatif from the company paying for the solution and receiving the benefit. Nah, jadi untuk di sini si product owner ini, nah ini dia harus tahu nih isu dari ekonomi, lalu bagaimana untuk memperoleh keuntungan, solusinya, lalu untuk pembayaran. Nah, ini si product owner ini harus punya karakter ya tadi visioner dan dia mengetahui masalah ekonomi, terutama di proses bisnis domain yang akan dari project yang akan dibuat. Nah, komponen tim atau architectural development typically a technical person who can best priority the backlog of technical items. Nah, jadi di sini kan si product owner yang membuat produk backlognya. Di produk backlog ini yang membuat yang mana nih fitur-fitur yang high priority, yang mana yang medium priority, yang mana sebagai low priority. Nah, jadi si product owner ini harus tahu nih best priority-nya yang mana dari fitur tersebut, seperti itu. Jadi dia juga harus tahu komponen-komponen dan dia harus kolaborasi dengan si Scrum team, seperti itu. Nah, jadi secara technical juga si product owner ini harus memahami gitu. Nah, jadi dia harus paham sebagai technicalnya, sebagai keuntungan, masalah proses bisnisnya, ekonominya, dan juga hubungannya nanti ke customer, seperti itu. Dan juga dengan dia di sini dia harus sebagai kolaborasi dengan banyak pihak, jadi dengan produk Scrum Master, dengan stakeholder, dengan project atau project manager, customer, seperti itu. Nah, itulah yang harus dipunyai ketika Anda menjadi seorang product owner. Nah, tadi itu tentang product owner. Nah, kalau Scrum Master. Nah, Scrum Master ini kan dia adalah sebagai coach. Nah, jadi sebagai coach di sini dia harus menguasai dari project yang akan dibangun. Nah, di sini juga si Scrum Master ini umumnya selain dia sebagai Scrum Master, umumnya dia yang bertanggung jawab sebagai bertanggung jawab terhadap project tersebut. Jadi bisa dibilang dia juga bisa dikatakan sebagai, selain sebagai coach, di sini dia bertanggung jawab terhadap project tersebut, bisa menjadi project manager juga, seperti itu. Nah, jadi Scrum Master ini dia sebagai coach dan sebagai leader dari tim tersebut, tapi dia bukan sebagai Scrum team, seperti itu. Nah,
tapi dia sebagai leader dalam project tersebut. Nah, leader itu dia harus sifatnya adalah melayani. Jadi di sini si Scrum Master ini harus sebagai servant leader. Nah, lalu dia sebagai proses authority-nya dan di sini dia sebagai interference shield dan impediment remover dan sebagai change agent. Nah, ini ada yang bisa mungkin membantu apa nih maksudnya interference shield? Scrum Master. Dia melindungi dari campur tangan dari luar dan tetap bertuju pada Scrum-nya, Bu. Tujuan fungsi Scrum-nya sih. Iya, betul. Oke. Ada lagi mungkin yang tambahan interference shield tadi siapa tuh? Ricardo ya? Kennedy, Bu. Siapa? Kennedy, Bu. Oh, Kennedy Genesius. Oke. Terima kasih Kennedy. Nah, yang lain apa tuh? Maksudnya tadi Scrum Master bertanggung jawab, dia di sini sebagai interference shield dan juga sebagai impediment remover. Nah, maksudnya apa nih? Tanggung jawab apa nih interference shield dan impediment remover? Andreas Jan Pranajaya. Tadi coba cari impedient. Kalau yang impedient tuh artinya patuh ya? Apa? Impedient tuh artinya patuh. Patuh. Impedient. Iya, patuh. Impediment. Impediment. Halangan. Oh, berarti dia mungkin sebagai impediment deh, halangan. Remover berarti menghilangkan halangan mungkin. Jadi dia sebagai orang, kalau misalkan di dalam si Scrum itu ada masalah-masalah, dia orang yang pertama yang gerakin buat menghilangin halangan-halangannya itu, Bu. Iya, betul. Nah, jadi ketika misalnya si product owner ini dia harus memberikan decision. Nah, jadi si Scrum Master ini bisa juga sebagai penengah dan membantu si product owner ini untuk pengambilan keputusan ketika terjadi hambatan-hambatan yang terjadi pada project tersebut. Nah, jadi si Scrum Master ini dia membantu Scrum Team development ketika ada hambatan-hambatan. Nah, dia membantu memberikan solusi gitu. Nah, seperti itu. Jadi dia menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi seperti itu. Jadi membantu menghilangkan hambatan yang terjadi. Nah, kalau change agent ada yang bisa memberikan masukan apa tuh? Maksudnya kayak agen perubahan yang pionir gitu, Bu. Jadi kayak kalau ada ide-ide, dia yang pertama kali ngusulin perubahan-perubahannya, ide-ide baru yang bertanggung jawab. Kayak misalkan kayak ada masalah nih di si Scrum-nya itu stuck, dia harus jadi orang yang pertama yang bisa nemuin masalahnya, mungkin yang bikin perubahan dari yang awalnya nggak bisa, ada hambatan di masalahnya itu, jadi ketemu solusinya. Mungkin iya, gitu. Iya betul. Iya, betul Andreas. Jadi kembali ke awal tadi, karena si Scrum Master ini adalah sebagai coach. Nah, jadi sebagai coach, nah dia harus sebagai ini tadi seperti yang Andreas bilang. Nah, dia sebagai change agent-nya. Oke, ada mungkin tambahan masukan dari yang lain? Ricardo mungkin?
Nggak ada? Oke. Ada yang mau ditanya dulu di sini? Oke, belum ada ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk karakteristik dari Scrum Master ini, dia harus punya banyak, dia harus luas pengetahuannya, dia harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Scrum Team, Scrum Development. Nah, di sini juga Scrum Master itu harus orangnya sabar, harus pintar berkolaborasi, dan harus protektif dan juga transparan. Nah, ini adalah karakteristik yang harus dipunyai oleh Scrum Master. Nah, daily life dari Scrum Master ini, jadi Scrum Master ini dia akan menghabiskan waktunya setiap hari untuk mengorganisasi dan memfasilitasi dari Scrum Team. Jadi aktivitasnya ini, si Scrum Master ini termasuk dalam sprint planning, sprint execution, sprint review, dan sprint retrospective dan daily Scrum. Nah, jadi ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh Scrum Master. Nah, jadi aktivitasnya dia harus tahu execution-nya dan performa dari hasil yang dicapai. Nah, nilainya itu hasil yang dicapai oleh Scrum Team. Nah, ini performanya ini si Scrum Master yang dapat memberikan levelnya seperti itu. Nah, jadi alokasinya di sini perharinya ini adalah aktivitasnya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, aktivitasnya ini sekitar aktivitas yang dilakukan ini dalam sprint ini adalah sekitar 55%. Ini adalah aktivitas Scrum. Aktivitasnya si Scrum Master adalah melakukan Scrum Activity. Nah, Scrum Activity inilah di dalamnya itu tadi termasuk sprint planning, sprint execution, sprint review, dan sprint retrospektif dan daily Scrum. Nah, ini kalau yang warna biru ini adalah change agent, dan lalu aktivitasnya ada impediment. Nah, ini tadi yang harus dipunyai oleh si Scrum Master, impediment remover, komunikasi, change agent, assist product owner, coaching team, dan yang paling banyak dilakukannya adalah di aktivitas Scrum. Nah, ini jumlah hari dalam sprint yang dilakukannya. Alokasi untuk waktunya, persentasenya. Jadi ini paling banyak alokasinya adalah untuk activity dari Scrum. Nah, siapa yang dapat menjadi seorang Scrum Master? Jadi di sini Scrum Master ini biasanya sebelumnya dia adalah seorang project manager atau product manager. Nah, jadi walaupun product manager ini biasanya seperti layaknya itu seperti transisi dari peranan dari product owner. Nah, jadi Scrum Master di sini dapat menjadi sebagai biasanya dari development, dari testing, atau background-nya adalah seorang technical. Nah, jadi ini adalah kalau kalian misalkan nantinya ingin menjadi Scrum Master. Nah, inilah jadi background-nya si Scrum Master ini biasanya dia dari development, dari tester, atau dari technical seperti itu. Nah, nih karena dia sudah punya pengalaman ketika dia sebagai developer, nah dia kalau dia sudah punya sudah tahu kalau jadi developer itu apa hambatan-hambatannya. Nah, itu pengalamannya itu sebagai yang dapat nanti dia gunakan sebagai Scrum Master seperti itu. Nah, jadi dia bisa dulunya sebagai product owner,
dari product owner dia menjadi Scrum Master, atau dari Scrum Master bisa menjadi development team, atau dari development team dia menjadi Scrum Master. Nah, tanggung jawab dari development team. Nah, development team ini selama sprint execution, development team ini member ini akan performa dan dia di sini bekerja dalam desain, bertanggung jawab dalam desain, dalam building, dalam integrasi dan testing dari produk backlog item. Nah, di sini juga dia bertanggung jawab untuk potentially shippable functionality. Jadi ketika prosesnya ini berlangsung, nah ini adalah tanggung jawab si development team. Jadi dia bekerja secara kreatif dalam desain, dalam building, integrasi dan testing dari produk backlog. Nah, karakteristik apa yang harus dipunyai oleh seorang development team? Nah, development team karakteristiknya ini dia harus pintar mengorganisasikan dirinya. Jadi dia harus pintar manage waktunya. Seperti itu. Nah, cross functionally diverse and sufficient. Nah, ini maksudnya apa nih? Ada yang bisa bantu jawab? T-shape skill. Nah, ini maksudnya apa nih yang kedua ini? Dari seorang development team, karakteristik apa nih maksudnya? Theodora mungkin bisa bantu. Sebentar ya, Bu. Cross functionality diverse itu ya, Bu? Iya, betul. Kalau cross functionality itu kayak mereka itu harus punya keahlian yang cukup untuk membuat produk yang diharapkan gitu, Bu. Oke, ya. Kalau T-shape skill itu apa maksudnya? T-shape skill. Biasanya kalau T-shape skill itu dia punya pengetahuannya yang sangat luas, cukup excellent. Nah, lalu dia biasanya pekerja keras dan pinter berkolaborasi. Jadi kan biasanya ada yang dia tidak biasa dengan tim, jadi biasanya kerja individu. Nah, tetapi kalau T-shape skills ini yang diharapkan adalah dia tidak bekerja sendiri, tetapi dia harus banyak berkolaborasi. Jadi dan di sini dia harus menggambarkan keahliannya, banyak pengetahuannya cukup baik dan cukup bekerja keras seperti itu. Nah, itu maksudnya T-shape skill. Nah, kalau musketeers attitude. Nah, musketeers attitude ini maksudnya gimana nih? Musketeers attitude. Mungkin saya bantu jawab, Bu. Oke, iya silakan. Siapa ini? Jovian. Oh iya, silakan Jovian. Dari yang saya baca sih, si musketeer attitude itu kan all for one for all. Jadi istilahnya dia itu bisa berkolaborasi dan
berada di satu kapal yang sama gitu. Iya, betul Begini. sekali. Iya, betul sekali. Jadi untuk Jovian, jadi iya memang betul tadi yang dikatakan oleh Jovian. Jadi ya dia harus bisa. Nah ini tadi kembali ke TCEP skill, dia bisa harus kolaborasi karena memang ini tanggung jawab bersama gitu. Nah jadi ya tadi Mas Ketirsit apa one for all for one gitu ya. Nah jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Jovian itu mereka tuh harus sebagai development team ini dia mereka tuh tadi ya istilahnya berada dalam kapal yang sama. Jadi memang ini tanggung jawab bersama seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya karakteristik dari development team ini harus high bandwidth communication. Nah, maksudnya apa nih high bandwidth communication? Mungkin maksudnya komunikasinya lancar, Bu, antar orangnya, antar timnya. Iya, betul komunikasinya. Karena kembali lagi tadi ya, Mas Ketir attitude dan TCEP skill. Nah, kembali lagi ke semua karakteristik ini ya tadi. Jadi harus pinter kolaborasi, harus merasa bahwa ini memang tanggung jawab bersama seperti itu. Nah, transparent communication, nah ini ya komunikasinya jadi ya satu sama lain saling terbuka ketika hal ini menyangkut dari proyek tersebut. Jadi ketika ada hambatan, nah ini harus transparansi dan ketika sudah pekerjaan sudah fitur salah satu fitur sudah selesai, nah ini harus juga harus dikomunikasikan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau right sides. Nah, right sides ini maksudnya apa nih? Right sides. Angela Susanto mungkin bisa bantu jawab. Maksudnya development team ini harus punya karakteristik right sides. Nah, itu maksudnya apa tuh? Mungkin kalau dari right size doang itu sih yang kebayang mungkin jumlahnya nggak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit, kayak harus pas gitu supaya tugas-tugasnya juga dapat dijalankan secara optimal gitu pada masing-masing orang. Oke. Iya, jadi right size maksudnya ukurannya harus tepat gitu. Jadi jangan sampai ada satu orang itu terlalu banyak fitur yang harus dikerjakannya gitu. Nah, jadi harus ini jumlah timnya ada berapa, fiturnya ada berapa nih yang harus dibangun. Nah, jadi harus pembagiannya ini tepat. Jadi jangan sampai ada yang overload, ada yang malah dia kurang seperti itu. Terlalu sedikit yang dia kerjakan. Nah, tapi kalau yang satu lagi mungkin dia terlalu banyak overload, terlalu banyak yang dia harus kerjakan. Jadi masing-masing tim ini akan dibagi tugas-tugasnya, fungsi-fungsi apa yang dia kerjakan. Nah, ini jadi ukurannya harus tepat seperti itu. Fokus dan commit dan works at sustainable pace dan long life. Nah, ini maksudnya apa? Works at sustainable pace dan long life. Ada yang bisa bantu untuk menjawab? Keja mungkin, Keja Eka Tirta. Antonius Ricky mungkin bisa bantu. Maksudnya apa nih Antonius? Works at sustainable pace dan long life.
Nah, ini adalah karakteristik yang harus dipunya oleh development team. Nah, maksudnya apa nih? Antonius ada hadir? Ada dulu. Mungkin kalau sustainable pace, jadi kerjanya itu di lingkungan yang apa ya? Sebentar. Mungkin kayak lingkungan yang apa ya, menyenangkan dan sehat gitu kali Bu ya. Iya. Nah, jadi kan biasanya kalau istilahnya itu ada necessary evil dalam software industry. Nah, maksudnya apa? Biasanya ada working hours, ada overtime, ada working nights, ada apa working at weekend. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi apa? Nah, inilah yang harus maksudnya bisa tidak dilakukan. Jadi benar-benar di sini Teams itu dia work pace, jadi sesuai dengan bisa dia membagi waktunya, memanage waktunya gimana supaya semuanya itu pekerjaan bisa dilakukan di luar itu, seperti itu. Jadi di luar tadi necessary evil, seperti itu. Nah, kalau long life nih maksudnya gimana nih? Long life. Siapa yang mungkin bisa bantu jawab maksudnya dari long life nih, karakteristik yang perlu dipunya oleh si development team. Nah, maksudnya apa nih? Agif Rian Triputra ada nggak? Hadir nggak? Hadir Bu. Nah, bisa bantu Rian, maksudnya development team ini karakteristiknya dia harus long life. Nah, maksudnya apa nih? Mungkin kalau long life itu timnya kayak lebih bertahan lama gitu Bu. Jadi nggak gampang kayak nggak gampang terpecah-pecah gitu. Kayak gitu kayaknya. Iya, jadi biasanya kan kalau biasanya dalam project itu suka human errornya itu misalkan satu tim misalkan ada satu orang misalkan yang mundur atau resign dari pekerjaan. Nah, itu kan menjadi penghambat dalam project tersebut, seperti itu. Nah, jadi bagaimana supaya tim itu berkolaborasi dengan baik dan tidak terjadi ada masalah pergantian tim, seperti itu, pergantian anggota karena misalnya masalah resign atau masalah karena tidak cocok dengan tim sehingga dia mundur. Nah, seperti itu. Jadi long life, jadi maksudnya gimana supaya antar tim ini dia bisa di sini tidak sering terjadi pergantian anggota, seperti itu. Jadi bisa bertahan tetap dalam semua tim ini tetap saling menjaga sehingga semuanya ini bisa saling bertahan tidak terjadi pergantian atau perubahan anggota tim, seperti itu. Nah, itu karakteristik yang dipunya oleh development team. Jadi
long life itu maksudnya loyal, seperti itu ya. Nah, development team diversity ini ada cross-functional diverse perspective, dan better outcome. Nah, cross-functional diverse ini dia terdiri dari cross-functional team members dan different background. Nah, jadi biasanya suka backgroundnya ini berbeda-beda, tetapi walaupun berbeda-beda, mereka tetap bisa saling berkolaborasi. Diverse perspective ini interpretation, strategi dan heuristik, mental models dan preference. Lalu better outcome ini untuk bagaimana supaya solusinya itu requirement yang dibutuhkan itu adaptasinya cepat dan solusinya ini sesuai dengan waktu dan atau bisa lebih cepat dan menghasilkan better solution dan inovasi yang sangat baik. Nah, tadi ini yang harus dipunya oleh development team adalah sebagai T-shape skill on team. Jadi T-shape skill ini maksudnya dia dia punya pengetahuan yang cukup baik. Nah, dia punya kemampuan dalam hal teknikal dan nah ini tadi yang dikatakan mereka tuh tadi yang musketeers. Nah, jadi mereka tuh berada dalam tanggung jawab dan proyek yang sama, istilahnya dalam kapal yang sama. Jadi I'm glad to the leak is not in our end of the boat. Nah, seperti ini. Jadi di sini adalah presentasi waktu yang digunakan untuk dalam pekerjaan. Nah, ini karena semakin biasanya jumlah dalam proyek tersebut, waktu yang semakin lama waktunya, ini harusnya persentase pekerjaan ini akan semakin sedikit. Karena apa? Karena kan ya biasanya kan misalnya waktunya yang dibutuhkan 5 minggu. Nah, berarti waktu 5 minggu itu pekerjaannya udah tinggal sedikit, seperti itu. Jadi dikerjakan bersama-sama supaya mendapatkan solusi yang cepat. Jadi pekerjaan itu bisa dilakukan dengan lebih cepat, seperti itu. Nah, Scrum Team Structure. Jadi di sini ada produk backlog. Nah, ini dilakukan oleh ini adalah dari produk backlog itu kan nanti sprint 1, sprint 2. Nah, ini dilakukan oleh komponen tim. Jadi biasanya nanti akan dibagi-bagi, ada tim 1, ada tim 2 dan tim 3. Nah, ini akan bertanggung jawab masing-masing. Misalnya tim 1 ini bertanggung jawab dalam produk backlog pertama, produk backlog misalnya yang high priority, lalu komponen tim kedua ini yang mengerjakan misalnya produk backlog yang medium misalnya, lalu ada tim ketiga. Nah, ini bertanggung jawab untuk yang low priority. Nah, itu biasanya dilihat biasanya kan ada senior developer, ada yang junior developer. Nah, seperti itu. Jadi dilihat nanti kapasitas dari kemampuan masing-masing tim. Ini tadi untuk jadi ada pembagian untuk produk backlognya. Jadi di produk backlog 1, nah ini nanti akan ada perubahan misalkan dari si product owner, maka akan masuk ke produk backlog kedua, seperti itu. Jadi pastinya ini akan ada hubungan antara produk backlog 1 dengan produk backlog kedua. Nah, ini ketika ada perubahan dari produk backlognya, seperti itu. Nah, ini untuk Scrum Team Structure. Jadi fitur-fiturnya, nah ini biasanya si tim pertama, tim kedua, tim ketiga, ini biasanya akan ada setiap tim ini biasanya akan ada leadernya ini. Nah, ini yang akan bertanggung jawab terhadap fitur-fitur yang dibagikan, seperti itu. Jadi misalkan fitur pertama ini tanggung jawab oleh tim pertama,
fitur kedua, misalnya tanggung jawab komponen kedua oleh tim kedua. Lalu tim ketiga, nah ini tanggung jawab dari tim ketiga. Nah ini masing-masing akan ada sebagai leadernya, seperti itu. Nah, release train ini adalah biasanya berisi dari visi, planning, dan interdependensi dari banyak teams. Ini untuk menyediakan cross team untuk synchronize. Jadi berdasarkan dari common cadence. Jadi release train ini dia akan fokus untuk cepat dan fleksibel dan dalam level dan produk yang produk besar, tetapi dia bernilai gitu, berkualitas gitu. Nah, jadi di sini ada release planningnya, ada ini misalnya di sprint 1. Nah, lalu jadi setiap sudah satu sprint dilakukan, maka ini akan ada incept and adaptation, dan ini akan masuk ke release planning. Nah, lalu selanjutnya masuk ke sprint berikutnya, seperti itu. Nah, jadi ini untuk tim level dari tim rilisnya, seperti itu. Nah, jadi ada trainingnya. Nah, ini sekarang sebagai seorang manajer. Nah, apa tanggung jawabnya seorang manajer? Jadi tanggung jawab sebagai seorang functional manager. Nah, seorang functional manager ini bertanggung jawab untuk fashioning teams. Jadi di sini dia akan memberikan batasan sistem dan dia menyediakan di sini dia yang akan membuat goalnya. Nah, ini apa nih tujuannya? Nah, lalu di sini dia sebagai ketika terjadi perubahan-perubahan atau komposisi. Nah, lalu form teams dan empower teams. Nah, ini adalah tanggung jawab seorang functional manager. Dan dia juga di sini sebagai energize people. Nah, dia harus memberikan semangat untuk tim developer, lalu mengembangkan kompetensinya, kompetensi anggotanya, dan dia di sini menyediakan area fungsional sebagai bagaimana untuk menjadi seorang leadership, dan di sini dia memaintain dari integritas dari setiap tim. Aligning and adapting the improvement. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah untuk promote agile value, remove organizational impediments, align internal groups, dan align partner. Untuk managing value creation flow-nya, ini take a system perspective, manage economic, dan measure and report. Nah, ini adalah tanggung jawab dari seorang manager. Nah, ini batasan yang harus, boundaries yang harus didefinisikan oleh seorang manager. Nah, ini nanti kalau nanti pada saat UTS itu soalnya itu dia studi case. Nah, studi case itu tadi diawali dengan biasanya dari studi case ini kamu nanti tugasnya tadi sebagai seorang product owner. Product owner tadi kalian di sini didefinisikan nih, ada cerita. Nah, cerita ini nanti dari cerita ini kalian misalnya menjadi seorang product owner. Nah, product owner itu tadi kan dia membuat user story. Nah, jadi kalian nanti disuruh membuat user story. User story misalnya membuat 3 user story. Nah, lalu dari user story ini kalian disuruh membuat produk backlog-nya. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari produk backlog-nya kalian juga disuruh nanti membuat produk backlog itemnya, groomingnya, perubahan-perubahan. Nah, dalam cerita tersebut yang dapat dilakukan. Gitu. Nah, jadi studi case-nya seperti itu. Tuh. Nah, jadi untuk yang ini sih sebenarnya kalian bisa nanti ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini?
Bu, berarti soalnya tadi full studi case, Bu. Iya, betul, full studi case. Sama Terus, kalau untuk waktu ujian dia berapa lama tuh, Bu, untuk studi case? apa? Waktu uji UTC-nya? Waktu ujiannya berapa lama maksudnya? Iya. Kayak biasa kalau online kan seminggu ya? Waktunya. Ya seminggu sih cuma di hari itu. Biasanya kalau yang PPTI itu yang kemarin sebelumnya berapa lama biasanya? Pengerjaannya Bu atau apa? Iya, pengerjaannya. Biasanya ada tenggat waktunya gitu, 1 sampai 2 jam lah, atau 3 jam. Oh gitu. Oh, waktunya beberapa jam ya. Sebentar, saya dulu. Paling boleh dipastiin dulu Bu ke Bu Fitri atau ke yang itunya, bagaimana teknisnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita masuk ke manajer. Nah, manajer di sini dia akan mendefinisikan boundaries-nya. Jadi si manajer ini dia akan mendefinisikan produk dan project-nya. Nah, jadi di sini biasanya timnya itu akan dibagi dalam beberapa tim lagi. Nah, si manajer inilah yang akan menentukan atau mendefinisikan komposisinya. Jadi untuk komponen pertama, nah ini anggota tim pertama ini siapa dan anggotanya siapa. Tim kedua ini anggotanya siapa. Lalu komponen apa yang dia lakukan atau yang dia tim tersebut kerjakan. Nah, ini adalah si manajer nanti yang akan mendefinisikannya. Jadi ruang lingkup pekerjaan masing-masing ini adalah tugas manajer yang akan mendefinisikannya. Jadi Teams di sini akan mengatur nanti untuk semua kegiatan, mengatur sendiri dalam satu tim itu mereka akan bertanggung jawab dan mengatur masing-masing waktunya seperti itu. Nah, tetapi yang mendefinisikan untuk komposisi dari tim tersebut dan apa yang mereka kerjakan, komponen apa yang dia tanggung jawab dia kerjakan, nah itu adalah yang mendefinisikan adalah tugas manajer.
Nah, manager form teams, nah biasanya di sini si manager dia akan membuat mendefinisikan. Jadi misalkan ada beberapa tim nih, beberapa tim dengan anggotanya. Jadi misalkan tim pertama ini siapa yang bertanggung jawab sebagai programmernya, lalu anggotanya yang bertanggung jawab sebagai programmer, yang bertanggung jawab dalam UI designernya, lalu sebagai testernya, dan sebagai database administratornya. Nah, begitu juga dalam tim kedua. Tim kedua ini siapa sebagai programmernya, siapa sebagai UI designernya, sebagai testernya, dan sebagai database administratornya. Nah, begitu juga dari tim ketiga dan tim keempat dan seterusnya. Nah, jadi yang bertugas di sini, fungsi-fungsi apa yang dikerjakan, ini adalah si manajer. Jadi si manajer ini di sini sebagai leadernya, leader untuk semua dalam tim tersebut bertanggung jawab terhadap pekerjaan dari anggota-anggotanya. Nah, manager empower teams. Nah, manager empower teams ini, jadi di sini maksudnya di sini, jadi si manajer ini harus dapat membuat keputusan dan memberitahu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh tim tersebut. Nah, si manajer ini juga di sini yang membuat keputusannya seperti itu. Jadi si manajer ini yang akan mengambil input dari input masukan dari anggota tim sebelum dia mengambil keputusan. Jadi dia nggak main ambil keputusan langsung sendiri, tetapi dia biasanya dia memperoleh atau mengambil informasi-informasi dulu sebelumnya dari anggota tim. Nah, lalu memverifikasi dan baru dia mengambil keputusan seperti itu. Jadi dia klarifikasi dulu dan konsul dulu dengan para anggota tim seperti itu. Jadi dia berdiskusi dulu dengan anggota tim apakah keputusan yang baik yang akan diambilnya seperti itu. Nah, manajer dan tim ini akan membuat keputusan secara bersama-sama. Lalu manajer ini akan memberikan nasihat atau pengaruh ketika mau mengambil keputusan yang dibuat oleh tim. Jadi dia yang ada pengaruhnya, dia dalam anggota tersebut mengambil keputusan. Nah, si manajer ini secara penuh mendelegasikan keputusan dalam tim tersebut seperti itu. Jadi misalkan memberikan coding guidelines-nya, nah itu si manajer itu akan untuk masalah coding, nah itu biasanya si manajer itu akan memberikan fully delegate secara kepada si tim tersebut seperti itu. Lalu misalkan mau memutuskan merekrut anggota baru, nah itu biasanya si manajer ini akan menanyakan kepada anggota tim apakah personil tersebut cocok untuk direkrut atau tidak. Nah, karena apa? Ini kan nantinya yang bekerja ini kan mereka gitu kan, tim berkolaborasi dengan anggota baru tersebut. Nah, jadi si manajer ini akan menanyakan dulu pada tim tersebut. Pada saat si manajer ini mengambil keputusan apakah akan merekrut anggota baru atau tidak, seperti itu. Nah, ini adalah manager empower team. Nah, traditional project manager. Nah, jadi tanggung jawab seorang project manager ini tanggung jawabnya apa? Nah, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh si project management ini, aktivitasnya adalah integrasi, lalu dia mendefinisikan
kontrol apa dan apa saja yang termasuk dan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek tersebut. Jadi si skopnya ini si project manager ini harus memastikan apa pekerjaan apa requirement dari si user seperti itu. Jadi si project manager inilah yang harus membatasi, jangan sampai banyak terjadi perubahan requirement sehingga keluar dari scope seperti itu. Nah, jadi tanggung jawab si project manager ini supaya tetap berada di dalam scope yang telah ditentukan seperti itu. Jadi dia yang memastikan apa yang tidak dikerjakan dan apa yang dikerjakan oleh tim dalam project tersebut. Nah, project manager ini dia bertanggung jawab untuk waktu. Jadi dilihat nih, jangan sampai pengerjaan project tersebut dia lewat dari waktunya. Jadi si project manager ini yang mengingatkan dan memanage untuk kelengkapan dari project tersebut dan mendefinisikan apa yang harus dilakukan dan berapa lama waktu untuk task tersebut dikerjakan dan apa resource yang diperlukan. Nah, ini adalah tugas dari si project manager. Nah, project manager ini juga bertanggung jawab untuk estimasi, untuk budget dan cost-cost yang akan dikeluarkan dan juga dia yang memutuskan ketika banyak terjadi misalkan cost-cost, nah dia yang approve seperti itu, si project manager ini yang approve apakah cost tersebut diperlukan atau tidak. Nah, untuk project manager ini juga dia yang mendefinisikan dari kebutuhan dan kualitas atau standar performa dari quality assurance dan memonitor dan merekam hasil dan kualitasnya. Nah, ini yang si project manager ini yang harus bertanggung jawab. Jadi project manager ini harus fokus pada kualitas dari kebutuhan yang diperlukan oleh si user. Nah, si project manager ini dia sebagai human resource, jadi dia yang mengorganisasikan, yang memanage dan memimpin dari project tersebut. Nah, lalu project manager ini juga dia harus bertanggung jawab dalam mengenerate, mengumpulkan, mendistribusikan, menyimpan dan meretrieve semua informasi yang diperlukan dalam project tersebut. Nah, project manager ini juga bertanggung jawab untuk planning, bertanggung jawab dari dia sudah mendefinisikan kemungkinan resiko apa yang akan mungkin terjadi dalam project tersebut. Jadi dia sudah mendefinisikan planningnya, mengidentifikasi, menganalisis, respon, monitor, dan mengontrol dari project tersebut. Sehingga jika terjadi resiko-resiko, nah ini seharusnya si project manager sudah dia bertanggung jawab untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Nah, lalu project manager ini dia akan memanage untuk penyelesaian waktu dari project tersebut. Jadi dia yang mendefinisikan apa yang akan dilakukan, tadi apa yang diperlukan, yang tidak perlu dilakukan. Jadi jangan sampai keluar dari scope project, lalu kapan harus selesai, dan apa saja resource dan data-data dan informasi yang diperlukan. Nah, ini adalah tanggung jawab dari project manager. Jadi di sini si project manager ini dia harus tahu kebutuhan dari tim project tersebut. Nah, mapping dari project management, tanggung jawab project management dalam Scrum. Nah, jadi kalau project management aktivitasnya integrasi ini product owner. Nah, lalu juga para manager.
Nah, lalu scope. Nah, scope ini product owner ini berada di level yang paling penting, level makro, dan development team ini dia dalam level di tanggung jawab dalam setiap sprint, seperti itu. Nah, waktu ini product owner ini bertanggung jawab di sini product owner ini level makro, lalu Scrum Master ini dalam waktu dia menolong Scrum team ini untuk supaya dia melatih Scrum Master ini bagaimana untuk mengatur atau memanage supaya waktu yang digunakan itu bisa digunakan secara efektif. Nah, jadi ini adalah yang dilakukan oleh Scrum Master. Jadi dia melatih supaya bagaimana bisa memanage waktu si tim seperti itu. Development teams, nah ini dia harus melihat waktu dalam setiap sprint. Cost ini adalah product owner. Lalu development teams, nah ini dia harus tahu story dan task perkiraannya. Jadi perkiraan waktu yang diperlukan dalam pengerjaan story atau task tersebut. Nah ini karena waktunya ini pastinya akan berkaitan dengan cost-nya. Jadi berapa nih cost yang dibutuhkan dalam pengerjaan atau perkiraan dalam task atau story tersebut. Nah lalu quality, nah ini yang menentukan oleh si product owner, si Scrum Master, development team, dan manager. Nah project management dalam tim ini yang biasanya yang membuat formatnya adalah si manager, dan development teams ini yang melaksanakannya, mengimplementasikannya. Lalu komunikasi, nah ini yang diperlukan komunikasi ini adalah product owner, Scrum Master, development team, dan ya semuanya itu harus komunikasinya harus berjalan dengan baik. Resiko ini yang harus mengetahui adalah bertanggung jawab si product owner, Scrum Master, development team, dan manager. Jadi semuanya bertanggung jawab dalam resikonya ya. Procurement, nah ini product owner dan juga para manager. Nah, functional manager dalam tradisional dan dalam Scrum. Kalau tradisional ini manager di assign people untuk project, dan kalau dalam Scrum ini dia mengumpulkan tim-tim yang memang tim-tim yang memang sudah pengalaman sudah pengalaman dalam project tersebut, seperti itu. Nah, dalam tradisional manager inilah yang meng-hire dan dalam merekrutmen dan juga memberhentikan, seperti itu. Scrum manager dalam Scrum juga manager sama meng-hire dan meng-fire. Nah, dalam tradisional manager ini fokus pada developer people, seperti itu. Nah, dalam Scrum juga dalam review performance dalam Scrum juga, tetapi dalam Scrum ini dia harus ada frekuensi atau feedback yang diberikan. Nah, ini harus ada feedbacknya dari tim, seperti itu. Jadi apa nih yang feedback? Jadi frekuensinya ini harus cukup bagus dalam Scrum untuk feedback dan juga review dari performance. Nah, kalau tradisional ini assign tasks to team members. Nah, ini terkadang dia assign tasks to team members. Kalau Scrum ini lets team members self-organize and define and select their own tasks. Nah, jadi lebih fleksibel ya kalau di Scrum. Nah, kalau tradisional establish cross project standards in functional area. Dalam Scrum sama, lalu dalam tradisional encourage functional area specific initiative, dalam Scrum juga sama. Dalam tradisional juga harus mempunyai pekerjaan knowledge yang cukup luas dan memahami
area pekerjaannya dan dapat can lend a hand when necessary. Jadi dapat saling membantu gitu. Walaupun mungkin bukan fitur itu bukan dia yang buat gitu kan maksudnya, tapi dia bisa membantu tim yang lain seperti itu. Jadi saling bekerja sama. Sama dalam Scrum juga seperti itu. Lalu dalam tradisional skill at moving direct report from team to team. Nah, kalau Scrum ini fokus on maintenance integritas dalam tim tersebut. Nah, lalu dalam tradisional remove impediment, kalau dalam Scrum juga sama, lalu fokus pada fungsional area sendiri. Dalam Scrum ini takes a see the whole perspective for alignment and value creation. Nah, dalam tradisional ini manage ekonomi, sama dalam Scrum juga, dan dalam tradisional ini dia harus dapat mengatur dan memonitor dan mereport. Nah, kalau dalam Scrum ini dia bisa mengukur dan memberikan report dengan agile principle to focus on value creation flow. Nah, jadi memang kalau dalam Scrum ini harus berkreasi, pintar berkreasi sendiri dan juga tetap saling berkolaborasi dan bisa mengukur dan selalu mereport atau mereport dan fokus. Nah, itu dalam Scrum. Jadi jadi dalam Scrum ini banyak perlu komunikasi ya, lebih komunikasi karena dia di sini ada daily meetingnya setiap hari kalau dalam Scrum seperti itu. Jadi bisa saling transparansi komunikasinya dan juga harus cepat dalam menyelesaikan requirement dari si user seperti itu. Nah, itu dalam Scrum. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, dari saya sekian. Jadi selamat UTS. Nah, untuk UTS-nya dia studi kasus yang pasti. Untuk waktunya nanti mungkin nanti saya tanyakan dulu ke Bu Fitri atau ke Bu Nora atau ke Pak Samsul. Nanti saya tanyakan dulu. Nah, yang pasti studi kasus dan di sini kalian materinya. Jadi biasanya dia membuat ya tadi itu contohnya tadi membuat user story, membuat produk backlog, membuat grooming produk backlog item, lalu membuat sprint planningnya. Nah, seperti itu studi kasusnya. Jadi silakan dipelajari contoh-contohnya atau yang studi kasus yang sudah pernah sudah kalian kerjakan. Nah, itu sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Bu, berarti teori nggak keluar ya, Bu? Nggak ada teori. Oh, oke. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada dari saya untuk kuliah kita hari ini sekian dan selamat UTS. Selamat belajar, sukses untuk UTS-nya ya. Ibu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima Ya. kasih. Ibu ingat absen, Bu.